Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Berjumpa kembali di Alumni Admin 4. Ceng, 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 ceng. Ceng, ceng. Oke, ketemu kembali sama kami di sini. Mudah-mudahan masih suka sama channelnya. Terima kasih yang udah nonton episode sebelumnya. Ditunggu like-nya, ditunggu komennya, ditunggu subscribe-nya. Hari ini lagi-lagi kita kedatangan tamu spesial karena memang kita hobinya ngundang tamu. Ada Dokter Hae. Sorry, Kak Hae. Selamat datang Kak Hae. Assalamualaikum. Terima kasih udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kami di sini. Sayang, terima kasih sudah diajak nih join ke salah satu YouTube yang lagi naik-naiknya nih sekarang nih. Amin. Mudah-mudahan naik ke puncak gunung, tapi jangan langsung jatuh gitu ya kan. Ya, jangan dong. Oke, hari ini yang mau kita bahas itu seputar ya masih ini sih kan kita masih di kondisi pandemi ya kan. Walaupun kita pengennya mudah-mudahan berakhir, tapi toh kenyataannya kita masih harus berkelindan dengan ini gitu. Nah, berhubungan dengan fasilitas grup kesayangan kita, Jim Kafta Thamaniyah wa Arba'in atau JKT48 ya kan. Kita pengen nanya nih ke Kak Hae sebagai tenaga medis ya kan, maksudnya apa-apa yang bisa di-share ke kami yang awam ini gitu, terutama kemarin juga kita dengar kan ada yang unfortunately sampai ada yang sempat positif ya kan, bahkan bukan cuma OTG, sampai ada yang kena gejala juga gitu kan. Nah itu gimana ininya, mungkin silakan kepada Kak Hae kami persilakan. Oke. Boleh dimulai nih? Siap. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rizky Hairuman. Di sini mungkin akan memberikan beberapa insight terkait penerapan protokol kesehatan, baik yang dilihat berdasarkan ilmu pengetahuan maupun juga dari kebijakan yang sudah diambil baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, kedua pengenalan adalah OSI saya, Azana Saliha. Kalau nonton, halo. Norak banget ya ampun. Jadi di sini karena aku slide keduanya santai, jadi harapannya di sini semua santai aja ya. Ini kita sharing aja bareng-bareng. Masuk banget. Oke, overview-nya adalah gimana tren COVID di dunia, Indonesia, Jakarta, review singkat COVID berdasarkan data deskriptif, terus penerapan ilmu protokol kesehatan secara keilmuan maupun kebijakan publik, dan juga terakhir ditutup dengan kesimpulan dan saran. Disclaimer-nya adalah ilmu pengetahuan semakin dinamis. Dulu kita bilang yang pakai masker yang sehat aja, sekarang semua harus pakai masker, termasuk ilmu kedokteran juga. Jadi kita harus ngikutin guideline-guideline terbaru terkait COVID-19. Bahkan dulu namanya bukan COVID-19. Dulu namanya 2019 NCOV, Novel Coronavirus. Jadi novel baru, new ya. Jadi ini jadi masalah dunia dan ini virus yang baru. Jadi kita harus ada penelitian dan juga riset ke depannya yang mendukung data-data terkait COVID-19. Sumbernya ini ada dari WHO, ada yang dari covid.go.id, ada yang dari Corona Jakarta, ada yang dari CDC, ada yang panduan COVID, dan lain sebagainya. Jadi saya banyak baca nih untuk bisa presentasi di sini. Pertama adalah tren COVID dunia. Kalau kita masih lihat di confirm case-nya masih naik ya, dengan kematiannya sekitar masih grafiknya sama aja. Tapi kalau dari trennya sih masih naik. Terus kita lihat tren naiknya di mana? Mungkin Bang Girumun, di Amerika masih banyak ya, sedangkan di Southeast Asia dia udah mulai landai. Selanjutnya tren COVID di Indonesia. Bisa kelihatan ya bubble-bubble-nya di sini ya, di mana ya? Yang kencang ya. DKI Jakarta udah 25,8% dan sudah menjangkit 34 provinsi. Ini perlu diketahui sudah ada 433.000 yang terkonfirmasi positif dengan kasus aktifnya sekarang 54.000. BTW ini data hari ini ya, aku dapatnya ya. Okay. Yang sembuh segini dan yang meninggal segini. Yang meninggal 3,4% dari yang terkonfirmasi. Jadi case fatality rate-nya segitu. Nah, sekarang perkembangan kasus perharinya. Jadi ini adalah tren COVID di Indonesia yang berwarna biru ini adalah yang terkonfirmasi harian, yang warna hijau ini yang sembuh. Jadi per bulan September sampai Oktober sebenarnya sudah mulai melandai ya. Dari awal April sampai September nih naik, tapi dari September ke Oktober ini bahkan ke awal November ini sudah mulai stabil, udah mulai
melandai dari kasus per hari, ya perlu diketahui ya, kasus per hari di mana peningkatannya 4.262. Dan ini adalah yang selama 1 bulan terakhir ya, dari September tanggal 28 sampai dari September tanggal 28 sampai November tanggal 7 ya nih ya. Tanggal 7 kita lihat grafiknya masih stagnan ya, masih landai. Selanjutnya adalah kasus per provinsi. Di mana ini adalah 10 terbesar, di mana DKI Jakarta masih urutan pertama. Disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan dari kelompok umurnya, nah ini penting banget nih untuk diketahui ya. Kelompok umur yang paling banyak terkena ini adalah kelompok umur usianya 31-45 tahun ya. Sekitar 19 sampai 30 juga segini banyak. Ini kalau yang dari positif, dirawat, dan sembuh nih mayoritas produktif ya, usia-usia produktif. Sementara yang meninggal ini yang usia-usia yang sudah tua. Wah. Dari sini bisa diketahui bahwa ini tuh gawat pada pasien-pasien lansia dengan komorbid, namun yang paling banyak terkena memang orang-orang yang Produktif. usia produktif. Ini perlu diketahui. Soalnya banyak orang yang jalan-jalan keluyuran kemana-kemana, pas pulang dia nggak bergejala tuh, tapi dia positif, tapi dia menularkan kepada orang tuanya, ke kakek neneknya, malah kakek neneknya yang malah tidak tertolong. Seperti itu gambarannya ya. Tadi ada yang mau nanya mungkin? Saya mau nanya Om. BB-nya Dedel. Aku dulu ya. Nah, tadi kan ada fatality rate sekitar berapa tadi? 3% kalau Ya. nggak salah. Itu 3,4 ya. 3,4. 3,4 itu termasuk parah atau enggak sih? Kalau dari jumlah penduduk Indonesia yang segitu. Gini deh, kalau misalkan kita case fatality rate adalah orang yang meninggal per total yang terkonfirmasi kan. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sejenis ini yang satu famili ya, coronavirus ya, contohnya adalah MERS dan juga SARS yang sebelumnya tahun 2004, itu case fatality rate-nya si COVID ini lebih rendah, 3,4. Mereka tuh bisa, kalau nggak salah, MERS itu sampai 34%, terus SARS itu sekitar belasan persen. Tapi dengan rendahnya case fatality rate ini dan orang-orang tidak bergejala, ini yang menyebabkan COVID ini sekarang tuh susah dibasmi. Karena tingkat, susah untuk membuat orang meninggal. Gimana ya bahasannya? Jadi semakin mudah mood orang itu meninggal, maka virusnya tuh gampang untuk terburn out gitu loh sebenarnya. Makin aware ya orang. Iya, semakin bergejala, semakin gampang menimbulkan keparahan tuh orang jadi ngerti, oh ini kena virus. Sedangkan kita itu banyak yang tanpa gejala itu dia udah konfirmasi COVID gitu. Jadi ini 3,4% mungkin dari segi case fatality rate mungkin lebih kecil dibanding lawannya, keluarganya yang satu family. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, ini juga berbahaya juga karena dia bisa menjadikan ini sebagai pandemi juga kan. Ini akhirnya pandemi dan juga ini nggak hanya angka yang kita lihat, 14.540 orang yang meninggal dalam 1 tahun terakhir ini, ya ini manusia gitu loh. Kita di sini ya atas nama etik dan juga ini atas nama kemanusiaan. Kita tidak pengen ada korban-korban lagi yang jatuh berikutnya. Dan di dalam 14.000 ini juga yang meninggal banyak juga dari kalangan dokter dan profesor-profesor, terutama yang hari ini meninggal salah satu dosen saya, Dr. Triatmo, spesialis jantung dan pembuluh darah, ya turut berbelasungkawa juga ya atas meninggalnya senior dan guru kami, seperti itu. Jadi 14.000 ini kita lihat dulu nih yang meninggal siapa. Kalau yang meninggal ya pakar-pakar kesehatan, dokter, dan juga kita nggak bisa bilang sih kalau kematian itu cuma 3,4%, tapi kita lihat angkanya, tapi kita lihat ininya, kemanusiaan yang ada di dalamnya gitu sih. Kak Rizky, maaf boleh namain nggak sih kenapa COVID ini sebenarnya parah juga daripada virus-virus yang sudah pernah ada gitu di Indonesia, dan sampai maksudnya COVID ini yang bikin kita akhirnya pandemi gitu. Nah, itu tuh karena emang kalau menurut aku ya Kak ya, sedikit nambahin sih, mereka menularkan dari manusia ke manusia gitu. Soalnya kan ada beberapa virus ditularkan ya karena virus itu sendiri kan, atau betul. Karena emang itu virus itu adalah bawaan. Kayak beberapa kan ada virus yang emang dari bawaan lahir, atau mungkin emang dia terpapar emang karena virus itu sendiri. Tapi kalau COVID ini kan emang dari satu manusia ke manusia lain gitu kan. Itu sih kayaknya yang bikin yang bikin COVID itu semakin hari kayak semakin naik juga sih kalau menurut pendapat aku sih gitu, dari
berita-berita yang mungkin pernah aku baca. Gimana maksudnya? Aku makin nggak ngerti. Kalau menurutku sih lebih karena ini ya, kenapa ini dia nggak habis-habis, karena banyaknya OTG, orang tanpa gejala. Jadi ada orang yang terkena virus ini, tapi dia tidak menimbulkan gejala apapun, tapi dia membawa virusnya. Dan ketika ini bisa menyebar kepada orang-orang yang punya komorbid, yang punya daya tahan tubuh rendah, ini akan jadi parah. Yang selanjutnya sebenarnya mau aku bahas. Gimana kalau lanjut dulu aja? Siap, lanjut. Oke deh, karena masih panjang nih perjalanan. Masih M berapa nih? Masih ini belum ini. Masih overture. Masih overture ini. Aduh. Paling M2 M3 lah ini, M2 Waduh. M3. Belum MC ya? Iya. Aku Ya, tadi kelompok umur ya. Jadi dari usia produktif nih banyak yang terjangkit, tapi rata-rata sih mereka antara positif, dirawat isolasi dan sembuh. Sedangkan yang meninggal ya jauhnya yang ini, yang banyak dari yang usia lansia gitu. Itu yang perlu diketahui juga. Ini juga nanti akan jadi dasar orang yang sering ke tempat hiburan yang kita tuju ini usianya berapa sih? Waduh, nah itu tuh. ya. Wow, kan sangat waduh sekali. Berarti yang hijau sama yang merah dong ya? Yang biru dengan yang Oh enggak, Orange. customernya atau performernya? oh customer dan performer harusnya dua-dua. Bukan abu-abu ya? sorry, enggak. Abu. Itu Bang Giruman nggak nyampe abu-abu kan? Beranda, Bang. Oke. Lanjut ya. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah gejala positif dan juga meninggal. Jadi ini kita lihat yang di bagian kiri ini adalah gejala positif COVID, dan yang bagian kanan yang gejala yang orang meninggal karena COVID. Biasanya orang yang positif COVID itu gejala utama adalah batuk. Dan juga yang kedua adalah riwayat demam, dan yang ketiga adalah demam. Kita ambil 3 yang teratas aja deh. Ini juga nanti berkaitan dengan kebijakan ya. Kalau kebijakannya cuma pakai temperatur gun doang, kan kita cuma tahu demamnya doang. Kalau Iya. batuknya gimana cara taunya? Masa pas ditembak, kamu batuk kan tidak kan? Minum ini. Iya, jadi ini juga perlu diketahui bahwa batuk ini salah satu hal yang cukup penting. 69% orang yang positif COVID mengalami gejala batuk. Ini bahkan bisa ada yang sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, kram otot, menggigil, sakit perut, diare, tapi ya semakin lama semakin mengecil ya. Sedangkan kalau yang meninggal itu biasanya dia batuk dan juga sesak napas. Jadi sesak napas dan batuk ini ada 2 hal yang perlu di screening sebelum memasuki tempat hiburan atau tempat apapun itu. Jadi nggak hanya temperatur saja ya. Harapannya screening lebih diperketat. Next, Oke. kondisi penyerta. Kondisi penyerta biasanya karena hipertensi, tapi biasanya hipertensi itu age related ya, semakin usia semakin tinggi biasanya semakin banyak yang hipertensi. Ini cuman tambahan aja, nice to know. Dan ini adalah kesimpulan dari tren nasional. Jadi bisa dilihat ya. Tadi mungkin yang kelihatan agak mendatar itu adalah tren hariannya. Tapi kalau akumulasi data yang terkonfirmasi, semakin lama ya semakin naik. Kita masih lihat grafiknya masih agak naik ya. Kita bisa lihat yang sembuh, mayoritas sembuh ya. Dan yang meninggal mungkin sekitar 3,4% tadi. Yang dalam perawatan yang segini dan kasus terkonfirmasi masih naik-naik ke puncak gunung sebenarnya. Selanjutnya adalah tren nasional kalau kita lihat dari bulan Maret ya sampai Oktober. Makin terlihat naik-naik ke puncak gunung ya. Aduh, kok ngeri ya. Oke. Naiknya bukan deret hitung ya, deret ukur. Gimana? Eksponensial. Iya. Eksponensial kalau awal-awal tuh. Ini awal-awal mungkin masih eksponensial, ini mungkin udah mulai agak membaik. Udah mulai melandai itu ya. Tapi tetap naik ya. Tetap naik. Aku masih belum bisa bilang melandai sih kalau misalkan tren nasional ini ya. Belum ya. Oke, next. Nah, ini adalah peta zonasi resiko yang nanti kita akan bahas juga sih. Nanti ada part kenali medan perangmu. Jadi kita berada di medan perang nih sekarang kalau pandemi. Kita yang wilayah Jakarta nih resikonya sedang nih. Tadi kemarin tuh ada beberapa DKI Jakarta yang merah, sekarang udah mulai sedang. Terus boleh dilihat ya tempatnya sendiri, mungkin Bang Ami nggak bisa ngeliat ya, soalnya nggak ada di peta ini ya. Oke, mungkin itu aja. Isra di mana, Is? Sulsel Tengah. Palu. Orange. Mana Palu. sih kamu? Sini ya? Ya, oke. Kita sama lah ya, resiko sedang lah ya. Ini ntar dihafalin nih, ntar ada kuisnya nih. Waduh. Aduh. Halo. Mantap. Selanjutnya adalah perhitungan indikator kesehatan masyarakat. Nah, tadi itu warna-warna itu dilihat dari itu indikator epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Sejujurnya aku juga nggak ngerti banget nih masalah kayak ini karena detail banget. Jadi intinya ini tuh dihitung. Masalah ini tuh dihitung, tingkat resiko, zonasi resiko ini dihitung melalui indikator kesehatan masyarakat yang tersedia. Oke. Selanjutnya kita udah bahas dunia, udah bahas tentang Indonesia, dan sekarang tentang Jakarta. Dari 433.836,
1/4-nya berasal dari Jakarta, 25%-nya tadi ya. 111.201 yang terkonfirmasi. Dan di sini yang menarik adalah yang sembuh ya 90%, yang meninggal 2,1%, case fatality rate-nya sekitar 2%. Jadi beda-beda ya. Nasional, Jakarta gitu tuh beda-beda. Iya. Mungkin 2,1%. Dan yang menarik adalah di sini 38% orang tanpa gejala. Jadi ini yang bikin ngeri, ini yang bikin virusnya nggak kelar-kelar karena gue nggak sakit apa-apa, tapi lu COVID lah, kok bisa? Ya itu bahayanya di situ. Makanya aku kalau di rumah karena aku kerja di rumah sakit, aku selalu anggap diriku positif. Jadi aku ketemu siapapun aku ya harus proteksi diri kayak gitu ya. Jadi karena 38% di Jakarta tanpa gejala dan yang bergejala 52% aja, setengahnya aja yang bergejala. Next ya. Ini kasus COVID di Jakarta lebih rincinya lagi, case fatality-nya 2,1 ya. 1%-nya, tingkat kesembuhannya 90%. Ini ya angka ya, bisa diartikan sendirilah gimana. Dan ini adalah penambahan kasus harian Jakarta sebenarnya semenjak PSBB ini ya sudah mulai melandai ya. Kalau misalkan penambahan kasus harian bukan yang terkonfirmasi dibandingkan yang sembuh juga udah lumayan banyak ya. Sebentar, kalau penambahan kasus berarti harusnya 0 dong idealnya ya. Penambahan kasus karena kan ini kayak kalau saya analoginya kayak PDF CDF di statistik itu loh. Ya kan kalau ini kan berarti PDF ini kan. Ya nggak sih? Berarti kan ya idealnya 0, berarti kan harusnya yang si nggak ada yang nambah ya. Nggak ada yang nambah istilahnya kan gitu. Kalau nggak ada yang nambah grafiknya landai kan jadinya totalnya. Itu kalau kumulatif bukan ya? Kalau kumulatif jadinya landai. Tapi kalau kumulatif jadi landai, betul. Kalau penambahan berarti harusnya 0 dong. Iya nggak sih? Iya. Harusnya sih nggak ada. Pengennya sih nggak ada, tapi kan susah. Jadi, karena kan kumulatif gradiennya tuh berarti ini gitu kan? Betul. Iya, betul. Mikirnya sih aku gitu. Jadi kasus harian ya gimana caranya ya seminimal mungkin. Gimana caranya? Belum. Selanjutnya adalah ini. Kalau data nasional versus Jakarta. Jadi tren nasional ini yang ini ya, yang nasional nih yang warna merah ini ya. Ini adalah yang positif. Yang Jakarta tuh yang warna ini, yang warna orange. Jadi masih sama-sama naik ya datanya. Kalau dari kumulatif yang positif masih naik. Baik yang di Indonesia maupun di Jakarta, dan juga yang warna hijau ini adalah yang sembuh. Yang sembuh di Indonesia juga naik juga. Di Jakarta juga naik ya. Nah, ini yang menarik adalah perbandingan kasus Jakarta dan nasional kecuali Jakarta. Jadi lihat nih. Jadi ini yang lucu adalah ini yang menarik nih, ini ada grafik-grafik ininya. Grafiknya naik terus mulai PSBB transisi. PSBB transisi tetap naik, akhirnya PSBB. Nah, kita lihat nih efektivitasan dari PSBB bisa melandaikan kurva. Jadi kalian yang di rumah aja biar ngerti, oh selama ini aku diem di rumah tuh berguna ya bagi kemanusiaan. Ini yang harus di-share oleh influencer-influencer seharusnya. Harusnya jadi PSBB ini berguna banget untuk melandaikan kurva positif harian di Jakarta maupun di Indonesia, terutama di Jakarta ya landai. Dan pas PSBB transisi sekarang sampai 1 November data ini sampai tanggal 7 November ya ini ya. Hari ini loh aku cari datanya. Ini udah mulai makin melandai. Dan ini adalah kesimpulan datanya, bisa kalian dapatkan di covid19.go.id. Jadi di sini adalah jumlah terpapar di Indonesia total berapa. Ini kemarin ya, soalnya yang data hari ini belum keluar. Yang hari ini kan 433.000. Kemarin 429 mungkin ya. Dan Indonesia merupakan, ini nggak kelihatan ya kalian ya. Kalau Indonesia urutan ke-21 dunia dari total kasus yang ada. Nomor 1 US ya. 1 US. Oke, lanjut karena masih banyak. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah membaca arah kebijakan. Kebijakan kita ini mau mentingin kesehatan atau mau mentingin ekonomi atau gimana sih sebenarnya? Nah, ini kita lihat aja dari edukasi yang disampaikan oleh pemerintah di website resminya. Yang digaungkan sekarang adalah pengantar adaptasi kebiasaan baru. Yang isinya adalah, kalau malas baca, isinya adalah COVID ini kan merubah tatanan kehidupan, tapi roda ekonomi harus mulai digerakkan dan di saat yang sama harus lebih waspada terkait penyebaran virus. Dengan kata lain, kita harus hati-hati akan COVID, tapi roda ekonomi kalau bisa mulai digerakkan. Dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang digaungkan sekarang adalah 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan di sini, di caps lock nih ya, menggunakan masker secara benar, pastikan face shield digunakan bersamaan
dengan pemakaian masker. Soalnya banyak kan orang pakai face shield tapi nggak pakai masker. Iya. Itu kayak itu nggak efektif sama sekali. Terus yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Kok nggak ada hand sanitizer? Hand sanitizer digunakan bila tidak ada air mengalir. Itu juga perlu diperhatikan juga ya. Selanjutnya adalah penerapan protokol kesehatan sesuai keilmuan. Ini mungkin agak sedikit dalam tapi ringan-ringan aja ya yang aku sampaikan. Jadi kita ada pedoman perubahan perilaku yang di-share oleh Satgas pada bulan Oktober 2020. Jadi mungkin belum ada sebulan ya. Ada sebuah quote di pengantarnya yang menarik banget, sangat menggelitik banget. Pertama adalah kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu, 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Sun Tzu. Ini kan? Sun Tzu. Iya. Kenapa ini menarik? Karena mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ikut kuliahku sebelumnya, aku suka ngomong ini. Ingat aja aku, host, agent, and environment. Karena adalah epidemiologi penyakit menular, segitiga epidemiologinya itu adalah ketiga itu. Kita harus tahu diri kita, yaitu host atau individu. Kita harus tahu lawan kita, virusnya atau agent. Dan terakhir environment, lingkungan. Di mana kita berantem ya? Di mana kita melawan agentnya itu, yaitu di medan perangnya. Oke, itu konsepnya ya. Jadi host itu adalah daya tahan tubuh. Agent itu adalah kita harus tahu cara virusnya, bagaimana cara dia masuk ke tubuh kita harus tangkal. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan adalah ketersediaan rumah sakit, terus bagaimana tingkat humiditas, tingkat kecerahan cahaya, tropis atau enggak, itu banyak banget sih pengaruhnya. Makanya tadi aku lihat medan perang, dan juga yang tadi warna oranye itu juga medan perang. Zonasi resiko juga perlu kita lihat. Gitu. Jadi ini saling recalling yang tadi juga ya. Oke. Mind mappingnya sama ya, kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu, dan yang terakhir tujuan adalah menang melawan COVID. Prinsip perubahan perilaku ini adalah iman, aman, dan imun. Aku mulai dari aman. Aman adalah menerapkan 3M, yaitu mencegah agent. Imun adalah meningkatkan daya tahan tubuh, berarti memperkuat host. Dan memperkuat host dan melawan agent harus dilandasi oleh iman, yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi ini host, agent, and environment, dan juga tadi konsep-konsep tadi itu adalah konsep-konsep dasar gimana cara kita melawan pandemi ini sebenarnya. Makanya aku ulang-ulang terus karena itu konsep dasarnya adalah itu, iman, aman, dan imun. Pertama adalah kenali dirimu yang tadi ya. Kelompok yang paling banyak menyebarkan virus COVID berada pada rentang usia 20-40 tahun menurut WHO. Kalau menurut Indonesia, tadi teman-teman juga udah pada tahu ya, karena aku udah berikan slide-nya. Sama usia-usia produktif. Usia-usia mungkin 20 sampai 40-an mungkin. Benar ya, sesuai ya. Jadi antara WHO dunia dan juga di Jakarta dan maupun di Indonesia relate ya. Terus ini adalah orang-orang dengan resiko tinggi. Tadi juga udah disebutkan ya, menurut hasil deskriptif tadi ya, orang dengan komorbid, 60 tahun ke atas, tadi udah jelaskan. Jadi recall aja, orang dengan imunitas rendah dan juga mengalami obesitas dengan berat badan lebih, dengan BMI di atas 27. Mungkin yang udah ikut kuliahku kemarin udah tahu tuh cara ngitung BMI. Kalau yang belum ada, kalau ada yang belum tahu mungkin nanti bisa ini ya, bisa mungkin DM atau apa, atau cari di internet. Gitu. Yang kedua adalah kenali musuhmu. Nah, COVID ini menyerang siapa aja sih, tanpa kecuali, termasuk anak-anak muda, seperti yang tadi aku bilang ya. Bahkan yang terbanyak malah anak-anak usia produktif, orang-orang usia produktif. Dan kelompok ini memiliki imunitas yang lebih baik sehingga dia tuh asimptomatik. Sama aja kayak recalling yang tadi, banyak 38% ya? 38% di Jakarta nggak ada gejala, bos. Nggak ada gejala. Tapi berbahaya bagi orang yang memiliki silent killer, bagi orang-orang yang memiliki comorbid dan juga memiliki daya imun yang rendah. Bisa silent killer juga. Jadi ini kita bingung juga nih. Banyaknya di usia muda tapi mereka baik-baik aja. Tapi giliran kena yang usia lansia atau dengan comorbid hipertensi dan lain sebagainya, bisa gawat banget. Kalau pertanyaannya dibalik, COVID bahaya apa enggak? Aku sebagai dokter bingung. Masa aku bilang tergantung. Iya, memang tergantung kekuatan host, tergantung keparahan agent. Kalau agentnya virusnya masuk ke kamu terus nih, misalnya kayak aku nih, pasti kan terpapar agent terus nih. Iya. Ya aku gimana caranya hostnya aku naikin. Makanya aku nggak boleh capek, aku nggak boleh turun, nggak boleh stres dan nggak boleh lain sebagainya.
Jadi konsepnya kayak gitu, bahaya apa enggak? Tergantung, sangat faktornya banyak banget. Kita nggak bisa bilang COVID bahaya, COVID nggak bahaya, enggak kayak gitu. Tergantung host, agent, dan environment. Environment tadi ya. Iya, itu konsep dasar sih. Tapi biasanya karena konsep ini jarang disampaikan, jadi orang tuh COVID ini nggak bahaya, COVID ini bahaya kok, lah. gitu ya. Iya, jadi bahaya atau enggaknya tuh relatif banget untuk COVID ini. Tapi gini, Kak Hai, bukannya semua virus kayak gitu ya jadinya? Ya nggak sih? Semua penyakit bahkan, ya nggak sih? Betul. Rata-rata ini host, agent, and environment-nya adalah konsep penyakit menular sih ya, yang ada agentnya sebenarnya. Tapi memang daya tahan tubuh memang dimanapun jadi salah satu peranan yang tidak boleh kita tampilkan sih. Gitu. Apatah lagi di yang severe seperti ini gitu ya? Ya, betul sekali. Ya, betul. Jadi, Oke. terutama seperti ini. Yang kedua adalah COVID ditularkan melalui cipratan air liur atau droplet yang dikeluarkan dari mulut atau hidung ketika bersin, batuk, bahkan saat berbicara. Droplet ini, kalau saya ngomong gini kan dropletnya pasti banyak di bagian laptop saya nih pasti. Waduh. Nah, di bagian laptop sini atau di bagian mic ini banyak banget nih dropletnya nih. Jadi kebayangkan orang-orang yang kalau dalam menghiburnya menyanyi, Waduh. Iya. takut sekali saya ngomongnya. Di mic-nya, di row-row depan. Dit, nggak usah disensor nanti ya, Dit ya. Kenapa? Nggak usah disensor. Iya. Nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. Emang Iya, fakta. memang harus. Ini fakta. Ya, fakta. Kecuali gue nggak, kecuali saya nggak pakai ini, nggak pakai Tapi data. mikrofonnya dibersihkan gitu, maksudnya seberapa efektif ya jadi? Ya, jadi kita harus mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Ya seperti nanti mungkin kita bahas di akhir ya teman-teman ya. Iya. Ini aku cuman menggelitik aja biar seru. Kalau nggak kayak gini takutnya Isra ngantuk soalnya. Oh, Oke. Aduh. Aku mau nanya droplet. dong. Oh iya boleh. Berarti kan tadi sebelumnya itu kayak kita tuh dihimbau buat kayak pakai masker gitu kan. Berarti pemakaian masker itu tuh bisa istilahnya meminimalisir droplet yang keluar dari mulut kita dong kalau misalnya kayak kita lagi ngomong kayak gitu-gitu. Mantap, pintar sekali, betul sekali. Makasih, Tujuannya dari masker adalah untuk itu. Bukannya gini ya, kalau di kedokteran tuh kita nggak bahas tentang iya atau tidak ya, tapi menurunkan resiko. Ya, kita nggak bisa bilang dengan memakai masker kita pasti tidak akan menyebarkan dan tidak akan menyebarkan virus dan tidak akan terkena virus, tuh nggak kayak gitu konsepnya. Tapi mengurangi resiko terkenanya. Makanya komunikasi publik ke masyarakat nih perlu ini banget, sabar banget ya kita ya. Aku lanjutin ya. Sabar banget sih, Kak. Jadi droplet ini dapat jatuh dan menempel pada benda-benda di sekitar kita. Oleh karena itu, ketika kita memegang benda-benda tersebut, aku megang mic kayak gini, tangan berpotensi jadi transmisi penularan. Misalnya nih, aku ngomong di depan mic-nya aku pegang. Habis aku megang mic, aku megang tangan ibuku, Salim. Kena ibunya ya. Aku pegang hidung, udah langsung. Dan transmisi penularan kita menyebutnya di kedokteran port de entry. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melewati hidung, mulut, dan juga mata. Hidung dan mulut di cover oleh masker dan mata di cover oleh face shield. Jadi sebenarnya paling bagusnya adalah Google kacamata yang kayak gini. Tapi kan kita nggak mungkin kan. Google. Iya Google. Oh, mungkin kita lagi di mall gitu mau beli di pasar atau pakai Google, ntar Anda mau berenang di mana? Oh, berenang. Ini ya kayak Digimon yang Digimon Tai Chi ya, Google-nya Tai Chi. Tai Chi. Jangan dong, aku kalau keluar pakai itu tahu. Pakai Google juga ya, bagusnya gitu, cuman ya benar. tidak populer ya. Maka ya udahlah. Benar, aku pakai itu. Iya, bagus sih kalau ada Google gitu. Aku juga ada tapi di luar, bisa aku ambil. Kocak sih pakai Google tuh. Oke. Gitu. Selanjutnya adalah kelemahan virus itu adalah dapat mati jika tempat hidupnya dibersihkan dengan sabun. Makanya kita dengar dengan desinfeksi. Desinfeksi itu adalah proses pembersihan benda mati. Bisa membersihkan kursi, stage, dan juga stage ya contohnya apa ya? Contohnya disinfection lagi. Disinfection lagi. Disinfection lagi kan. Iya. Panutanku. Lanjut. Waduh. Itu Kak yang buat pegangan eskalator juga bisa nggak sih? Betul, pegangan eskalator, pencetan lift itu. Handle-nya itu ya. Aku kalau eskalator pegangan sama pasangan sih.
Aduh, Iya, enak banget. Aku Aduh. belum punya. yang nggak punya pasangan Yang gimana? jomblo Bahasa yang tidak graduate. bisa relate. Oh, asalnya belum Penting graduate ya. Oh, maaf ya, maaf. Iya. Yuk lanjut yuk, Dan lanjut. virus ini tahan dengan temperatur tinggi. Namun semakin tinggi temperaturnya, semakin pendek masa bertahan virus. Jadi virus, ada pertanyaan nih, virus kalau misalkan di mic gitu ya, aku muncrat nih ke mic. Terus di mic ini dia bertahan berapa lama sih? Nah ini masih diteliti juga, tergantung dia terbuat dari apa. Metal biasanya dia lebih lama dibanding kayu gitu. Itu ada sebenarnya, tapi aku lupa ya ininya ya, hitungannya jam dan harinya. Tapi bisa sampai jam sampai hari, tergantung dari medianya apa. Kedua adalah tingkat keterangan, yang ketiga adalah humiditas atau kelembapan, yang keempat adalah Temperatur, suhu. jadi ada banyak faktor. Tapi kalau misalnya kena disinfection itu lebih cepat matinya, bisa 1 menit kalau nggak salah. 1 menit bisa mati langsung. Oke, mendingan lanjut ya. Siap. Jadi penularan COVID melalui 3 hal. Hidung Oh, dan mulut, hidung, mata. Boleh. Mulut. Port de entry. port de entry-nya apa Gila, aja? gue hafal banget loh. Apa aja port de entry-nya? Hidung, mata, mulut. Hidung. Oke. Dan penyebarannya melalui, maksudnya penyebaran ininya penyebaran droplet ya. Sampai Oktober disebutkan penyebarannya melalui droplet. Oh, air. Sampai terjadi duar.